Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Salabari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, EDA atau Exploratory Data Analysis adalah proses awal dalam data science untuk memahami struktur data. Tujuannya yaitu menemukan pola, anomali, dan hubungan antar variabel sebelum melakukan modeling. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil data dari kaggle.com, yaitu dataset COVID-19. Dan untuk mengeksekusi datanya, saya menggunakan Colab Research dari Google. Pertama, saya akan import dataset dari Kaggle. Nah, setelah selesai, saya akan loading library datanya. Pertama, saya akan install Missing No serta Pandas Profiling. Setelah install selesai, saya akan import Pandas, NumPy, Matplot, Seaborn, serta Pandas Profilingnya. Setelah melakukan import, saya akan train pada dataset yang telah kita download tadi. Terjadi error, kita cek terlebih dahulu apakah data tersebut masuk ke folder Colab Research. Jika belum, maka kita akan ulang import datasetnya tadi. Nah, sudah masuk, maka kita akan coba ulang lagi. Berhasil. Setelah itu kita akan rename kolomnya, yaitu sebagai country, order names, ISO, population, continent, total case, total death, total case per 1 juta populasi, total death per 1 juta populasi, dan death percentage. Setelah itu kita drop atau delete indeks yang sama dengan 0 dan in place sama dengan true. Nah, transformasi data ini diperlukan karena terdapat nama variabel yang salah dalam dataset. Data information. Ini adalah tabel dari dataset tadi yang telah kita beri nama country, order name, dan sebagainya. Data ini memiliki 225 baris dan 10 kolom. Print column. Nah, negara atau nama lainnya ISO adalah sebuah entitas teritorial atau politik yang berbeda. Negara bisa berupa berdaulat, yang independen, atau bagian dari negara yang lebih besar. Dalam demografi, istilah populasi sering digunakan untuk merujuk pada total manusia yang saat ini hidup. Benua adalah salah satu dari beberapa daratan besar, biasanya diidentifikasi berdasarkan konvensi, bukan kriteria yang ketat. Total kasus adalah jumlah infeksi di negara tersebut, total kematian adalah jumlah kematian di negara yang dipilih, total kasus yang 1 MPOP adalah total kematian per 1 miliar populasi. Persentase kematian adalah persentase kematian di antara populasi yang sakit. Nah, selanjutnya kita perlu melihat jenis dari data kita. Nah, di sini ada tabelnya serta jenisnya. Ada objek, ada integer, dan float. Float ini untuk percentage. Setelah transformasi ini, tabel menjadi array berukuran 225 kali 8 dengan 6 fitur numerik dan 2 fitur kategorikal. Kita akan drop kolom, order names, dan ISO. Selanjutnya, execution of EDA, statistik dari dataset. Berdasarkan statistik yang diperoleh, pencilan atau outliers terlihat pada nilai minimum dan maksimum untuk setiap tanda atau fitur. Nah, kedepannya kita akan menganalisis sifat dari outliers tersebut. Kita akan ngecek data yang hilang dalam dataset menggunakan MSNO bar train fixes 6,5
dengan colors ini. Nah, di sini akan menampilkan bar-bar dengan kolom beserta nilainya. Nah, di sini tidak terdapat nilai yang hilang dalam dataset, yang berarti tidak akan ada distorsi informasi selama analisis korelasi. Selanjutnya kita akan analisis pada masing-masing fitur. Anti-rating dalam penanganan COVID-19. Nah, setiap negara punya faktor berbeda dalam penilaian situasi COVID-19. Tapi faktor penyebab kematian dan penyebaran infeksi umumnya mirip. Grafik 1. Nah, grafik 1 menunjukkan populasi setiap negara tanpa analisis. Grafik 2 fokus pada USA dengan faktor penyebaran obat mahal, abaikan protokol, dan faktor Trump. Grafik 3 membahas Rusia yang tinggi kematiannya karena layanan kesehatan buruk di kota kecil, kurang percaya dokter, pengobatan sendiri, dan banyak lansia dengan penyakit kronis. Grafik 4 dan 5 menunjukkan negara berpopulasi kecil jadi perbandingan kurang tepat. Grafik 5 dan 6, 5 dan 6 membahas Peru, pemimpin anti-rating karena sistem kesehatan tidak stabil dan kurang antisipasi. Menurut Menteri Kesehatan Peru, Horacio Ceballos. Selanjutnya kita akan melihat negara-negara yang kurang berdampak oleh penyakit berbahaya ini. Di sini ada data population yang berawal dari Vatican City, Niue, Falkland Island, Montserrat, Saint-Pierre, Miquelon. Selanjutnya ada total case-nya. Yang paling rendah itu Micronesia. Total death-nya yaitu Cook Island. Total case per 1 juta populasinya itu Micronesia. Total death per 1 miliar populasinya itu Cook Island. Dan death percentage yaitu paling rendahnya juga Cook Island. Nah, semua grafik menunjukkan kondisi negara-negara kecil kecuali China. Selanjutnya, saya akan membuat anti-rating kecil untuk negara-negara Eropa berdasarkan beberapa indikator, lalu beri kesimpulan buat tiap negara. Kita train kolom kontinen sama dengan Europe. Ini datanya. Populasi yang paling banyak itu Rusia, dilanjutkan dengan Jermani, UK, dan selanjutnya. Total case-nya itu dimulai dari French, Jermani, dan selanjutnya. Total deaths yaitu Rusia. Total case per 1 miliar populasi yaitu Faroe Island. Total death per 1 miliar populasi yaitu Bulgaria. Death percentage yaitu Bosnia and Herzegovina. Kesimpulan umumnya yaitu jika medisnya maju, angka kematiannya rendah, kasusnya sebanding dengan jumlah penduduk dan biasanya karena kurangnya upaya pencegahan penyebaran virus corona. Selanjutnya, analisis interaksi antar variabel satu sama lain. Ini adalah grafiknya. Ada population, total case, total death, total case per 1 miliar populasi, total death per 1 miliar populasi, dan death percentage. Jadi, apa arti titik-titik dalam di grafik scatter ini? Setiap titik mewakili satu sampel atau data yang punya nilai dari dua kolom berbeda, sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik itu menunjukkan hubungan antar dua variabel. Kalau titik yang membentuk pola tertentu, misalnya naik dan turun, menyebar acak, bisa dilihat apakah ada korelasi atau pola lain. Nah, dari grafik yang ditampilkan, bisa disimpulkan kalau sebagian besar negara itu situasinya cukup mirip. Nah, selanjutnya mari kita analisis data pencilan atau outliers pada informasi tersebut.
Ini adalah datanya. Apa itu box plot? Box plot adalah visualisasi distribusi data. Nah, kotak menunjukkan rentang antara kuartil 1 dan kuartil 3. Garis tengah, kotak adalah median nilai tengah. Garis kumis atau whisker merupakan rentang data yang tidak dianggap outlier. Titik di luar whisker adalah outlier, nilai yang jauh dari distribusi utama. Nah, dari grafik yang disajikan, terlihat bahwa ada beberapa data outliers meskipun jumlahnya sedikit. Saat menangani data outliers, penting untuk diingat agar membedakan antar data outliers dengan informasi yang unik. Nah, terakhir yaitu bangun tabel korelasi. Saya pikir indikator yang lebih informatif untuk membangun tabel ini adalah jumlah kematian per 1 juta penduduk. Ini adalah datanya. Terdapat korelasi tinggi antara jumlah kasus dan jumlah kematian, yang secara umum memang masuk akal. Nah, saya mengusulkan untuk mengubah tabel ke dalam bentuk yang memungkinkan dilakukan analisis klaster. Untuk itu, variabel benua perlu dihapus dan variabel negara dijadikan sebagai indeks. Ini jadinya. Selanjutnya, mari kita lakukan cluster analisis. Untuk itu, kita akan mentransformasikan data kita ke rentang 0,1. Ini adalah grafiknya. Jumlah cluster yang optimal adalah 4, karena data yang tersedia tidak terlalu banyak. Pengolahan pensilan atau outliers tidak akan dilakukan. Namun, saya ingin menunjukkan bagaimana dengan cepat proses outliers menggunakan metode local outliers factor dengan mengubah hyperparameter pada metode local outliers factor. Kita dapat mengatur jumlah outliers yang akan dihapus. Kita input local outliers factor-nya. Outset-nya itu 11,7. Nah, kesimpulan dan saran. Sejak awal merebaknya COVID-19, hoax dan informasi keliru mengenai asal-usul, luas penyebaran, pencegahan, pengobatan, dan aspek lain dari penyakit ini dengan cepat menyebar dengan secara online. Disinformasi dapat merenggut nyawa, kurang tingkat kepercayaan yang cukup, dan informasi yang dapat dipercaya dapat berdampak negatif pada diagnosis, serta kampanye imunisasi di masyarakat mungkin tidak mencapai tujuannya, sehingga virus akan terus bersebar. Selama pandemi juga muncul masalah COVID disiden. COVID disiden adalah orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan virus dan sangat meremehkan signifikasi masalah ini. Yang kedua yaitu penyebaran informasi yang akurat dapat dipercaya melalui platform media yang sangat penting dalam melawan infodemi, misinformasi, dan rumor. Selama pandemi, langkah paling efektif untuk mencegah penyebaran infeksi adalah mengendalikan sumber, termasuk diagnosis, pemberitahuan tepat waktu atau kasus infeksi, serta pemberitahuan berkala kepada masyarakat tentang situasi dan menjaga ketertiban. Dan mungkin cukup segitu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.